Dan Noah ini memang tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan hati Gracia Indri. Kini Gereja Katedral Santo Petrus di Kota Bandung menjadi saksi tempat keduanya mengucapkan janji sehidup semati. Gaya pernikahan yang santai memang menjadi ciri khas dari kedua pasangan ini. Hal itu terlihat dari konsep resepsi yang diadakan di sebuah resort di kawasan Dago Bandung itu yang dibuat tanpa adanya kursi pelaminan. Gracia mengungkapkan pernikahannya yang bercita rasa Eropa ini ingin menunjukkan kesan hangat dan dekat sehingga mempelai bisa berbaur dengan 400 tamu undangan tanpa harus berjam-jam duduk di kursi pelaminan. Menyanyikan lagu selamat ulang tahun, kan tadi saya baru tiup lilin. Oke. Baik, nah tentunya Anda ingin tahu siapa sih perempuan misterius yang akan kita kuak di sini ya. Sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Tidak semua artis atau publik figur dengan serta-merta mencurahkan apa yang menjadi urusan pribadinya kepada media. Banyak media yang memburu setiap yang menjadi hot gossip dari setiap artis. Akan tetapi beberapa artis ini memilih menulis buku biografi dirinya untuk mencurahkan apa yang terjadi di kehidupan pribadinya. Tahun 2009, Krisdayanti meluncurkan sebuah buku biografi yang berjudul My Life, My Secret, catatan hati Krisdayanti. Dalam buku ini, Krisdayanti menumpahkan sisi batin dan ungkapan hati kecilnya. Diva Indonesia ini secara terang-terangan mengakui pernah menjalani operasi plastik, kecanduan narkoba, dan hampir ditalak oleh suaminya saat itu, Anang Hermansyah. Bermula dari keinginan untuk menjadi diri sendiri agar hatinya lega dan bahagia, KD mengungkapkan kejujuran yang menjadikan sang diva menjadi semakin tangguh setelah semua kejujurannya terungkap. Di tengah derita akibat kanker serviks yang diidapnya, Julia Perez atau yang akrab disapa Juppe tak patah arang. Hari Senin 27 Oktober 2014 menjadi hari di mana Juppe meluncurkan buku dirinya berjudul Juppe My Uncut Story. Secara gamblang, Juppe bertutur tentang awal karir dan jatuh bangun dalam menapaki dunia entertainment, termasuk perjalanan cintanya, isu-isu seputar dirinya, hingga Juppe mengungkapkan soal pandangan miring orang karena ukuran berat 36D, nikah siri, dan mengaku pernah ditawari bayaran 2 miliar rupiah untuk tidur bareng pejabat. Dan yang menarik, Juppe mengulas panjang lebar tentang penyakit kanker serviks yang pernah diidapnya. Juppe berharap buku ini menjadi jawaban dari banyaknya orang yang penasaran dengan kisah hidupnya. Perseteruan dengan suami, Ludwig, karena gugatan batal nikah tidak membuat Jessica Iskandar patah semangat untuk menyelesaikan buku autobiografi. Buku yang diberi judul Jedar, Power, Love, Life, Lord ini mulai ditulis saat ia tengah mengandung putranya Elbarak Alexander di tahun 2013. Buku ini menceritakan sekelumit kisah hidupnya, terutama saat menjalani proses kehamilan. Jessica memasukkan nama Ludwig pada bagian bawah halaman ucapan terima kasih. Ia menganggap Ludwig telah mengajarkan manis dan pahitnya kehidupan. Buku setebal 152 halaman ini merupakan buku kedua yang ditulis Jessica yang didedikasikan untuk anaknya dan resmi diluncurkan di penghujung tahun 2014 ini. Itulah kisah beberapa artis yang mengungkapkan kehidupan pribadi dan kejujuran dalam dirinya melalui buku. Apakah para artis memang benar merasa nyaman jika kisah hidupnya dituangkan dalam buku? Atau kejujuran dan kehidupan pribadi mereka dikomersilkan untuk kesuksesan melalui buku? Kita akan bahas selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Buku biografi seseorang tentunya yang diharapkan adalah kita bisa mengambil hikmah dari buku-buku tersebut. Dan saya punya hikmahnya untuk diri saya sendiri. Hikmahnya adalah saya juga akan meluncurkan buku saya, yaitu buku tabungan. Saingan sama Roro Fitria kemarin ya kan. Oke, siapakah tamu misterius saya? Apakah yang ada di antara tadi? KD, KD atau Juppe atau Jedar, ayo. Oke. Oh, Poeli, oke, baiklah. Gak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita panggilkan. Inilah bintang tamu saya yang
Misterius. Jangan ganggu-ganggu aku lagi. Jangan ganggu-ganggu aku lagi. 3 bulan ku Tepuk tangan dong untuk Jessica Iskandar. Hari libur saya habiskan untuk membaca habis buku Jessica Iskandar. Terima kasih kakak. Kamu sudah beli belum? Mana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Jessica Iskandar, kita lihat dulu seperti apa sih profil perjalanan karir dari seorang Jedar berikut ini. Berawal dari keinginannya untuk membeli rumah sendiri membuat Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar terjun ke dunia hiburan di usia 17 tahun. Mengikuti berbagai proses casting, nama Jedar pun akhirnya melejit lewat film Dealova di tahun 2005, di mana ia berperan sebagai sosok Kara. Setelah menjalani kuliah selama 3 semester, di tahun 2011 Jedar harus rela mengorbankan kuliahnya demi karirnya sebagai salah satu host presenter musik di salah satu stasiun televisi, menggantikan sosok Luna Maya. Di program acara musik itu jugalah yang menjadi tanda awal pertemuannya dengan Olga Syahputra. Lingkungan program musik yang penuh dengan atmosfer komedian membuatnya harus bermanuver dalam menciptakan lelucon-lelucon segar. Terbukti dengan gaya innocent yang dibalut girly, ditambah dengan rayuan maut yang terlontar dari mulut Jedar itu, tak ayal membuat penonton terpingkal penuh tawa. Jessica menyebut dan mengakui bahwa pengetahuannya dalam hal komedi banyak dibantu oleh sosok Olga. Tanpa malu-malu, artis yang rela melakukan diet makan mentah itu agar menjaga penampilannya ini mengakui bahwa ia begitu mengagumi sosok Olga. Namun, banyak yang menilai kedekatan mereka hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak popularitas sebuah acara yang tengah mereka jalani. Awal tahun 2014, sosoknya tiba-tiba saja menghilang dari panggung hiburan dan layar kaca. Kabar santer berhembus menyebut Jessica menghilang ke Amerika dalam keadaan tengah berbadan dua dan sudah menikah dengan salah seorang pria bangsawan Jerman, Ludwig Franz Wilbert. Pernikahan diam-diam itu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Elbarak Alexander yang lahir di Amerika pada bulan Juli tahun 2014. Kepulangannya ke Indonesia bulan Agustus kemarin pun menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa Jessica pulang memboyong anak tanpa didampingi sang suami tercinta? Publik pun semakin dibuat heran dengan berbagai isu misterius yang seakan ditutup-tutupi oleh Jessica. Mulai dari wajah anak yang tak pernah ia perlihatkan ke media, siapa sebenarnya sosok suaminya, kasus pembatalan pernikahan yang digugat oleh Ludwig, hingga kabar Jessica akan memuat foto anaknya dengan imbalan 500 juta rupiah. Di hari Ibu tanggal 22 Desember kemarin, Jedar pun meluncurkan sebuah buku, Jedar Power. Dari buku tersebut terungkaplah kisah pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2013. Kisah kehamilannya berikut wajah sang anak Elbarak yang selama ini tidak pernah tampak di media. Namun yang menjadi tanda tanya besar, mengapa kabar bahagia ini sengaja ditutupi Jedar dengan segala kesan misterius yang dibuatnya, dan apakah Jedar bahagia dengan segala rahasia yang disimpannya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Gimana perasaan kamu melihat VT-nya, deg-degan nggak? Komplit ya VT-nya. Komplit. A sampai Z. A sampai Z. Dan ini kita akan saya akan membagi cerita mengenai buku yang saya baca kemarin ini. Ada satu part di mana tadi tentang Olga, ya, itu juga menjadi tanda tanya besar barangkali buat semua orang. Di sini Jessica mengatakan bahwa Olga itu di buku yang pertama sudah dijelaskan bahwa Olga itu lebih dari sekedar rating teman atau pacar. Gitu. Dia itu adalah seorang guru, sahabat, dan sosok yang penuh kasih sayang. Jessica bisa ceritakan nggak sih apa sih yang sebagai seorang guru, apa yang Olga ajarkan kepada Jessica? Banyak banget Kak. Pertama, aku itu kan bukan komedian, bukan juga presenter. Dan tiba-tiba suatu hari aku ketemu sama dia di sebuah acara yang aku nggak tahu apa-apa. Terus udah gitu, dia meskipun semua orang pasti udah tahu dia gitu. Ketemu aku, dia bukan orang yang sombong, tapi dia orang yang ngajarin. Dia apa orang yang yang diajarin sama dia? Contohnya apa? Pokoknya ada waktu itu hari pertama ketemu, dia bercanda gitu. Mungkin ada kata-katanya sedikit yang aku nggak biasa dengar gitu. Aku cuma duduk diam gini. Terus udah gitu dia nyamperin aku, dia bilang gini, Jess, nggak usah dimasukin ke dalam hati.
apa yang aku omongin tadi itu aku cuma bercanda. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang itu, aku nggak mau ngomong sama orangnya. Aku tuh tadi cuma bercanda, maaf ya Jess. Dari situ aku udah ngerasa, ya ampun kok dia mau minta maaf sama aku. Padahal sebenarnya kata-kata juga cuma kata-kata, nggak akan bikin luka atau apa gitu, cuma kaget aja gitu sebenarnya. Sebetulnya kalau kamu sendiri, apakah Olga juga mengajarkan ke kamu bagaimana caranya menghadapi apa ya? Ketika nama kamu di atas itu kan banyak, kemudian kamu punya banyak penggemar, sekaligus juga banyak haters gitu. Apakah dia juga mengajarkan bagaimana cara menghadapi itu? Yang pasti sih selama waktu aku deket sama Olga itu kan setiap hari ketemu Kak. Yang pasti segala curhatan yang senang, yang sedih, apapun itu pasti saling tuker pikiran, saling tuker cerita gitu. Jadi misalnya aku ngerasa, Kak kok aku diomongin begini ya Kak gitu. Terus Kak Olga bilang sama aku, Jess, gak usah diperduliin orang mau ngomong apa, terserah dia mau ngomong apa, yang penting kita tahu dalam diri kita, hati kita baik. Oke. Kalau kamu lihat di tahun 2014 ini, kamu pergi berlibur. Tapi di saat yang sama juga sahabat kamu, guru kamu, Olga, juga tengah menghadapi masalahnya, sakit, ya berat gitu juga yang dihadapi. Apa yang kamu rasakan? Kalau ngomongin Olga itu gimana ya? Dia adalah salah satu orang yang berperan penting dalam karir aku, kehidupan aku. Susah senang, jelek bagusnya aku dia tahu. Dan nggak pernah nyangka kalau saat aku waktu itu pergi, waktu itu aku ke Jepang, sebelum ke Amerika aku ke Jepang. Dia itu terakhir marah sama aku, dia bilang katanya, lu jangan bohongin gue, lu kapan pulangnya, kayak gitu-gitu. Dia udah marah tuh, makanya ngomongnya lu gue. Bentar kok Kak, aku ntar pulang. Nanti kalau aku pulang, kalau Olga masih mau kan ngomong sama aku. Karena waktu itu dia marah. Ah udah deh, males gue. Kenapa sih lu mesti pergi-pergi segala, katanya gitu. Terus udah gitu, iya Kak aku perginya gak lama kok, ntar juga aku pulang lagi. Terus udah gitu, ya udah aku pergi kan. Gak taunya ya selama aku di sana aku cuma terima kabar dia sakit. Semakin lama semakin parah. Sedih aja, karena aku ngerasanya, berharapnya ketika aku pulang nanti punya kabar yang bahagia, pengennya dia ada di sini, pengennya dia orang pertama yang aku kasih tahu gitu, karena aku banyak cerita sama dia. Termasuk dia, kamu ingin dia juga orang yang pertama kamu kasih tahu kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu. Iya, dia orang yang aku sebenarnya pengen banget lihat reaksi dia gitu, tapi ya pasti dia, aku pernah dimimpiin sih. Apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi hamil besar, terus di Amerika waktu itu aku lagi tidur, aku terbangun, ada Kak Olga di samping aku. Dia bilang dia pakai baju hijau, baju rumah sakit, dia pakai baju hijau, terus dia duduk aja gini, terus aku bilang Kak Olga gitu. Kak Olga datang gitu, karena aku kangen banget kan Kak Olga gitu. Terus udah gitu Kak Olga cuma megang tangan aku gini. Abis itu aku ngomong kan Kak Olga gitu. Aku nggak tahu sih, nggak jelas aku ngomong apa. Tapi dia berdiri terus dia pergi menjauh pelan-pelan, jauh banget perginya. Udah sejak saat itu aku kebangun, aku kaget, aku langsung nangis, aku kangen gitu. Dan kamu sempat ke Singapura juga ingin menjenguk Olga. Sempat waktu itu aku ke Singapura. Tapi kamu nggak sempat bertemu ya? Nggak. Nyesel dong. Padahal aku udah ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet gimana maksudnya? Kan masuknya pakai kartu. Aku nggak diizinin, tapi aku tahu dia ada di dalam. Begitu ada orang yang keluar, aku langsung masuk. Terus udah gitu, aku mindik-mindik gitu. Aku liatin setiap kamar aku masukin. Tapi ada satu kamar yang ada security di depannya. Tuh aku yang nggak bisa masuk kamar itu doang. Kamu mengira yang kamar ada security-nya itu adalah kamar Olga? Kayaknya, karena di semua ruangan itu yang aku masukin semua ruangan. Cuma ruangan itu yang aku nggak bisa masuk karena ada security-nya. Kamu ke Singapura saat itu pada saat kamu sudah melahirkan Sudah bawa L? Sudah pulang ke Indonesia.
Terus udah di sini seminggu, aku langsung ke Singapura. Untuk menjenguk Olga. Oke. Kira-kira Olga, kamu bilang Olga tahu segala kisah cerita. Apakah juga termasuk kisah percintaanmu dengan Ludwig? Dia tahu. Tahu. Apa komennya? Karena dia kan suka mengkomentarin pacar-pacar teman-temannya tuh, Raffi Ahmad seperti itu. Apakah ke kamu juga kayak begitu? Kalau komennya ya gini, waktu itu sih dia bilangnya, udah lu ngapain sih, ntar lu dibohongin lagi gitu. Cuma ya aku yang namanya perempuan taunya cuma cinta-cinta, cuma taunya bahagia, senang ya. Kadang-kadang omongan orang tua sendiri aja dulu waktu remaja jarang kita dengerin, apalagi omongan teman gitu. Kamu ketemu di mana sih sama Ludwig? Ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Kamu tahu latar belakang dia kerja apa waktu itu? Dia kerja di sini atau liburan? Kerja di sini. Oh, dia kerja di sini. Kerja di sini. Oke. Tapi memang kamu senang aja pacarnya sama orang bule-bule gitu, kayak pacar yang sebelumnya di situ juga bule gitu. Iya. Apa sih enaknya pacaran sama orang asing tuh apa? Kenapa? Ini yang lokal banyak nih, lokal konten ya. Apa ya, biasanya tuh lebih romantis. Dia sempet juga punya pacar orang Indonesia, tapi nggak berjalan lama. Beda sama bule ya, lebih lama ya. Oke. Baik, kita punya satu tamu juga untuk berbincang-bincang bersama kita. Dan tamu kita ini adalah seorang pria. Apakah dia juga tahu kisah-kisah Jessica Iskandar? Apakah dia pernah jatuh hati pada sosok Jessica Iskandar? Coba kita intip. Seperti apa orangnya? Coba ya, lihat ya siluetnya. Coba kayak apa tuh badannya? Seksi nggak nih cowok? Loh. Bohai nggak? Coba kita intip. Bibirnya? Bisa nebak gak? Siapa? Apa yang akan keluar dari bibir pria itu nanti? Tentang Jessica Iskandar, jangan kemana-mana ya. Tetap di Rumpi. Yang saat itu anak Hermansyah. Bermula dari keinginan untuk menjadi diri sendiri agar hatinya lega dan bahagia, Kade mengungkapkan kejujuran yang menjadikan sang diva menjadi semakin tangguh setelah semua kejujurannya terungkap. Di tengah derita akibat kanker serviks yang diidapnya, Julia Perez atau yang akrab disapa Juppe tak patah arang. Hari Senin 27 Oktober 2014 menjadi hari di mana Juppe meluncurkan buku dirinya berjudul Juppe My Uncut Story. Secara gamblang, Juppe bertutur tentang awal karir dan jatuh bangun dalam menapaki dunia entertainment, termasuk perjalanan cintanya, isu-isu seputar dirinya, hingga Juppe mengungkapkan soal pandangan miring orang karena ukuran berat 36D, nikah siri, dan mengaku pernah ditawari bayaran 2 miliar rupiah untuk tidur bareng pejabat. Dan yang menarik, Juppe mengulas panjang lebar tentang penyakit kanker serviks yang pernah diidapnya. Juppe berharap buku ini menjadi jawaban dari banyaknya orang yang penasaran dengan kisah hidupnya. Perseteruan dengan suami, Ludwig, karena gugatan batal nikah tidak membuat Jessica Iskandar patah semangat untuk menyelesaikan buku autobiografi. Buku yang diberi judul Jedar, Power, Love, Life, Lord ini mulai ditulis saat ia tengah mengandung putranya Elbarak Alexander di tahun 2013. Buku ini menceritakan sekelumit kisah hidupnya, terutama saat menjalani proses kehamilan. Jessica memasukkan nama Ludwig pada bagian bawah halaman ucapan terima kasih. Ia menganggap Ludwig telah mengajarkan manis dan pahitnya kehidupan. Yang diharapkan adalah kita bisa mengambil hikmah dari buku-buku tersebut. Dan saya punya hikmahnya untuk diri saya sendiri. Hikmahnya adalah saya juga akan meluncurkan buku saya, yaitu buku tabungan. Saingan sama Roro Fitria kemarin ya kan. Oke, siapakah tamu misterius saya? Apakah yang ada di antara tadi? Kade? Kade atau Juppe atau Jedar? Ayo. Oke. Oh, Poeli. Oke, baiklah. Gak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita panggilkan. Inilah bintang tamu saya yang luar biasa, misterius. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi.
Tepuk tangan dong untuk Jessica Iskandar. Hari libur saya habiskan untuk membaca habis buku Jessica Iskandar. Terima kasih kakak. Kamu sudah beli belum? Mana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Jessica Iskandar, kita lihat dulu seperti apa sih profil perjalanan karir dari seorang cedar berikut ini. Hari libur saya habiskan untuk membaca habis buku Jessica Iskandar. Terima kasih kakak. Kamu sudah beli belum? Mana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Jessica Iskandar, kita lihat dulu seperti apa sih profil perjalanan karir dari seorang cedar berikut ini. Berawal dari keinginannya untuk membeli rumah sendiri membuat Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar terjun ke dunia hiburan di usia 17 tahun. Mengikuti berbagai proses casting, nama Jedar pun akhirnya melejit lewat film Dealova di tahun 2005 di mana ia berperan sebagai sosok Kara. Setelah menjalani kuliah selama 3 semester, di tahun 2011 Jedar harus rela mengorbankan kuliahnya demi karirnya sebagai salah satu host presenter musik di salah satu stasiun televisi menggantikan sosok Luna Maya. Di program acara musik itu jugalah yang menjadi tanda awal pertemuannya dengan Olga Syahputra. Lingkungan program musik yang penuh dengan atmosfer komedian membuatnya harus bermanuver dalam menciptakan lelucon-lelucon segar. Terbukti dengan gaya innocent yang dibalut girly, ditambah dengan rayuan maut yang terlontar dari mulut Jedar itu, tak ayal membuat penonton terpingkal penuh tawa. Jessica menyebut dan mengakui bahwa pengetahuannya dalam hal komedi banyak dibantu oleh sosok Olga. Tanpa malu-malu, artis yang rela melakukan diet makan mentah itu agar menjaga penampilannya ini mengakui bahwa ia begitu mengagumi sosok Olga. Namun, Belum ke Amerika, aku ke Jepang. Dia itu terakhir marah sama aku. Dia bilang katanya, lu jangan bohongin gue, lu kapan pulangnya? Kayak gitu-gitu. Dia udah marah tuh, makanya ngomongnya lu gue. Bentar kok kak, aku ntar pulang. Nanti kalau aku pulang, kalau Olga masih mau kan ngomong sama aku. Karena waktu itu dia marah. Udah deh, males gue. Kenapa sih lu mesti pergi-pergi segala? Katanya gitu. Terus udah gitu, iya kak aku perginya gak lama kok. Ntar juga aku pulang lagi. Terus udah gitu, ya udah aku pergi kan. Gak taunya ya selama aku di sana aku cuma terima kabar dia sakit. Semakin lama semakin parah. Sedih aja karena aku ngerasanya berharapnya ketika aku pulang nanti punya kabar yang bahagia. Pengennya dia ada di sini. Pengennya dia orang pertama yang aku kasih tahu gitu. Karena aku banyak cerita sama dia. Termasuk dia, kamu ingin dia juga orang yang pertama kamu kasih tahu kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu. Iya, dia orang yang aku sebenarnya pengen banget lihat reaksi dia gitu. Tapi ya pasti dia. Aku pernah dimimpiin sih. Apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi hamil besar. Terus di Amerika waktu itu aku lagi perempuan, taunya cuma cinta-cinta, cuma taunya bahagia, senang ya. Kadang-kadang omongan orang tua sendiri aja dulu waktu remaja jarang kita dengerin, apalagi omongan teman gitu. Kamu ketemu di mana sih sama Ludwig? Ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Kamu tahu latar belakang dia kerja apa waktu itu? Dia kerja di sini atau liburan? Kerja di sini. Oh, dia kerja di sini. Kerja di sini. Oke. Tapi memang kamu senang aja pacarnya sama orang bule-bule gitu, kayak pacar yang sebelumnya di situ juga bule gitu. Iya. Apa sih enaknya pacaran sama orang asing tuh apa? Kenapa? Ini yang lokal banyak nih, lokal konten ya. Apa ya biasanya tuh lebih romantis. Dia sempet juga punya pacar orang Indonesia, tapi nggak berjalan lama. Beda sama bule ya, lebih lama ya. Oke. Baik, kita punya satu tamu juga untuk berbincang-bincang bersama kita. Dan tamu kita ini adalah seorang pria. Apakah dia juga tahu kisah-kisah Jessica Iskandar? Apakah dia pernah jatuh hati pada sosok Jessica Iskandar? Coba kita intip, seperti apa orangnya? Coba ya, lihat ya siluetnya, coba kayak apa tuh badannya.
Seksi nggak nih cowok? Loh.